Alhamdulillah, setelah 3 bulan belajar akting, Sultan mendapatkan tawaran main pertama di sinetron Anak Jalanan. Hanya berjuang demi anak, jika dibilang drama coba aja. Jadi saya kuat nggak sih? Anak saya cuma minta diakui dan diberikan kesempatan peluk papanya, nggak minta nafkah, karena walaupun di usia sekecil ini, alhamdulillah anak saya mampu jadi laki-laki hebat. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus viral yang sedang trending. Kita akan mengulas secara mendalam dan objektif dari berbagai sudut pandang. Jadi buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, langsung aja kalian bantu dengan klik tombol subscribe. Dan buat yang udah klik tombol subscribe, gua ngucapin banyak-banyak terima kasih. Jadi ini adalah video lanjutan, adalah kisah dari seorang sultan. Ya, gua akan bahas, dan kayaknya kali ini ceritanya bakal berkaitan dengan kenapa dari Muhammad Dafa menjadi Sultan, Muhammad Sultan intinya ya. Di sini ada ceritanya. Mari kita bahas. Yang buat ngikutin cerita ini, ya semoga kalian bantu gue dengan klik tombol like aja udah ya. Oke, kita mulai videonya sekarang juga. Oke, kita masuk ya. Saat usia kandungan 5 bulan, saat itu papa mama masih aktif bekerja sebagai ASN. Tapi tidak pernah malu dengan apa yang terjadi pada saat anaknya. Mereka selalu menguatkan saya agar saya tidak stres memikirkan apa yang terjadi pada saya. Nah, ini adalah sosok orang tua dari Tuti sendiri. Nah, ini ayahnya dan ini ibunya. Nah, ini adiknya almarhum, adiknya yang sudah tiada ya. Dulu almarhum adik bungsu saya yang selalu setia mendampingi saya, menguatkan saya, dan menjadi pembelaan buat saya di saat orang-orang di luar sana sibuk membicarakan tentang diri saya. Dia tahu siapa yang menjadi penyebab sehingga saya ditinggalkan oleh pasangan saya. Dia tahu, tapi dia tidak berpihak pada salah satu di antara saya dan perusak hubungan saya dengan ayah dari anak saya. Jadi ini sosok penengahnya ya. Awal-awalnya, kondisi kesehatan Sultan baik-baik saja, tapi di usia 1 tahun lebih mulai sering sakit-sakitan. Entah karena apa, seminggu sembuh, seminggu berikutnya sakit lagi. Alhamdulillah, tempat kerja saya sangat dekat dengan rumah, jadi setiap waktu saya bisa dengan mudah untuk pulang ngecek keadaan Sultan. Saya terus semangat kerja agar tetap bisa memenuhi kebutuhan Sultan. Setiap penerimaan honor lembur sebulan pulang ke rumah, saya selalu berusaha mampir ke minimarket untuk belanja kebutuhan Sultan. Alhamdulillahnya yang bantu menjaga dan merawat Sultan saya saat saya kerja. Begitu baik dan sayang banget ke Sultan. Kayak ini ya. Gila, waktu mudanya Tuti cantik banget. Gila ya. Andrigo, lo kenapa sih ninggalin Tuti? Ini kurang apa lagi lo? Cantik banget, pantesan wajah Sultan nggak ngebuang ya. Sultan kalau lagi sakit pasti harus dibawa dulu ke rumah sakit untuk dinebu, apa dalam kurung, uap, untuk membantu pernapasannya. Kalau sudah sakit, saya sampai nggak bisa tidur semalaman. Kadang, kalau saya tidak kuat lagi, saya dibantu almarhum adik bungsu saya yang untuk bergantian menjaga Sultan. Pernah nangis sejadi-jadinya karena tidak tega melihat keadaan Sultan. Merasa benci pada diri sendiri karena membiarkan Sultan merasa semua yang harusnya tidak pantas dia rasakan. Makin pinter, makin ngerti, dan cepet nangkep kalau diajari sesuatu. Kalau udah saat seneng banget mau minta apa aja, saya berusaha untuk memenuhinya. Susunya selalu saya kasih susu yang mahal, makannya yang bergizi, dan pampasnya anti iritasi. Walaupun saya harus jungkir balik nyari duit demi kebutuhan Sultan. Gue kuat lagi guys baca kayak gini. Gue kalau setiap ngebaca ini tuh gue langsung masuk ke dalam ceritanya ya. Padahal gue cowok ya, gue juga gak ngerti ya.
Oke, lanjut ya, next. Udah belajar ngaji, dan kalau mamanya sholat suka ikutin juga. Kalau pamannya ke masjid sering diajak. Alhamdulillah, selama pamannya masih ada sultan, selalu jadi prioritas sultan. Hampir tidak merasakan tidak punya ayah, karena pamannya selalu ada buat sultan. Tapi sekarang sosok itu sudah pergi ya. Nah, ini yang membuatkan Sultan kangen sama ayahnya ya. Saya berusaha menutupi identitas ayah kandungnya karena rasa sakit hati saya, tapi keluarga ada yang sering memberitahu ke Sultan siapa ayah kandung yang sebenarnya. Saya coba juga menyembunyikan dari Sultan siapa orang yang menyakiti saya, yang bikin Sultan kehilangan ayahnya. Orang itu begitu jahat, seakan-akan merasa apa yang dilakukan tidak akan terbalaskan. Kadang ingin membalas, tapi selalu dikuatkan dengan keyakinan siapapun yang menzolimi kita akan tetap mendapatkan balasan dari Allah. Karena karma is real. Kuat banget si Tuti ini ya. Next. Orang itu yang membantu ayahnya Sultan pergi dan tinggalkan saya. Entah karena dia suka pasangan saya atau rasa iri hati tertanam di hatinya melihat saya dan pasangan saya berbahagia. Dia tahu pada saat itu saya berencana menikah dan dia tahu saya lagi dalam keadaan hamil. Tapi dengan teganya dia lakukan itu pada saya. Seperti bahagia melihat kalau saya tidak bersuami dan melihat saya dalam keadaan susah terus. Oh, ada sosok orang ketiga ya dalam cerita ini. Jadi ada momen di mana satu orang wanita ini nggak suka dengan Tuti, yang membuat Tuti nggak bisa jadi nikah. Ya, tapi kabarnya sih nikah siri sih. Mungkin maksudnya nikah ini ya ke jenjang yang lebih serius. Nikah apa tuh? Nikah resmi lah ya. Next. Kepergiannya sangat menghancurkan saya, sampai saya tidak tahu lagi harus melanjutkan hidup bagaimana lagi. Dan 2 bulan setelah kepergian, salah satu sumber kekuatan saya untuk bertahan hidup, saya memutuskan hijrah, meninggalkan rumah dan mutasi kerja ke provinsi. Karena jika terus bertahan di rumah, kemungkinan saya akan lebih hancur dari sebelumnya. Kalau kita lihat, ini adalah saudara Yudi Febrianto Lahat, yang dimana saudara Yudi ini itu adalah adik kandung adik sepupu apa adik kandung ya, lupa. Nah, ini ya mandiri ya. Oke. Sultan jadi sering sakit dan selalu menangis jadi-jadinya kalau lagi rindu pamannya yang sudah dianggap sebagai pengganti sosok ayah. Setiap tidur harus ada foto pamannya menemaninya. Kenapa serumit ini jalan hidup mama dan Sultan, nak? Semoga Allah angkat derajatmu, anakku. Teruslah pertebal rasa sabarmu, perbaiki ibadahmu dan tanamkan sifat baik dengan rendah hati. Jangan pernah dendam dengan takdir hidupmu. Setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Pantesan Sultan itu ditanya pada wawancara Denny Sumargo, gimana ketika kamu ketemu ayahmu dan ayahmu tidak mengakui? Ya gak apa-apa gitu kata dia. Ya yang penting aku udah tahu ayahku dia gitu katanya Sultan. Ternyata emang dari kecil itu ditanamin sifat baik sama si Tuti. Tuti sebenarnya pengen nanamin sifat jahat, tapi emang udah dilarang sama orang tuanya ya. Kalau kita di cerita awal itu ya, biarkan dari bagaimanapun Andrigo itu adalah ada anak ada darah dagingnya lah ya, intinya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Dulu seorang bayi kecil lucu, menggemaskan walaupun harus lahir dan besar tanpa seorang ayah. Tapi Sultan tumbuh sebagai anak yang selalu ceria dan selalu jadi rebutan para tetangga. Oh, jadi banyak yang mau membantu mengasuh Sultan ya, karena Sultan adalah anak yang lucu dan mungkin gak mudah nangis gitu ya sama orang-orang ya. Di usia 7 tahun memutuskan hijrah ke ibu kota mengikuti mamanya yang mutasi kerja, dengan harapan Allah akan membuka jalan untuk Sultan, mamah dan kakak adik untuk bisa sukses di kota Jakarta walaupun dengan skala keterbatasannya. Nah, ini ya foto Sultan. Oh, ini ada anak kecil lagi. Siapa ini, guys? Apakah dia udah nikah lagi ya? Nah, ini ya. Jadi kalau diingat-ingat sih, Jakarta adalah tempat Andrigo ya, tempat kerjanya Andrigo, karena kan dia penyanyi yang cukup terkenal karena dia kerjanya di saya. Dan buat belum tahu, jadi ini mutasi kerja. Kalau dalam arti mutasi kerja berarti PNS ya.
terkenal dengan nama PNS cantik. Kita bisa lihat awal mulanya bisa kenal dengan seorang aktor laga atau FTP, Om Aris Kurniawan, dan CB bergabung ke Sanggar Acting beliau. Walaupun Sultan gak punya biaya untuk gabung, tapi Om Aris memberikan kesempatan Sultan dan adik dalam kurung Satarla untuk bisa latihan acting setiap Sabtu karena Om Aris melihat bakat ada pada Sultan dan Satarla. Oh ini ya. Oh ini. Jadi masuk, ini siapa ya? Sorry ya, gue nggak tahu ya, karena emang gue nggak terlalu update gitu tentang artis-artis. Ya, nah ini ya. Next. Om Aris tidak pernah berhenti memberikan kesempatan Sultan dan Starla untuk belajar akting sampai kami benar-benar bisa untuk main dalam sebuah sinetron ditemani Tante Sultan dalam kurung Deliana Lahai dan Om Sultan almarhum Om Verly yang setelah beberapa bulan lalu mengantarkan Sultan kemanapun Sultan pergi dengan cepat dipanggil Allah. Oke, ini ya. Next. Alhamdulillah, setelah 3 bulan belajar akting, Sultan mendapatkan tawaran main pertama di sinetron Anak Jalanan. Walaupun awalnya hanya sebagai ekstra aja, Sultan tetap semangat walaupun honor tak seberapa. Yang terpenting bisa menunjukkan kualitas akting yang bagus dan punya pengalaman di dunia sinetron. Oke, ini ya Anak Jalanan itu. Oh, pantesan wajah Sultan ini kagak asing ya. Dulu gue suka nonton Anak Jalanan, guys. Oke, next. Walaupun baru pertama terjun langsung untuk jadi pemain, Sultan tidak malu, bahkan langsung akrab bersama teman-teman yang sama juga ikutan main sinetron Anak Jalanan. Nah ini ya, next. Sultan sangat humble, cepat banget akrab sama siapapun di lokasi syuting. Berawal dari sinetron Anak Jalanan lah, Sultan bisa menemukan teman-teman baru yang sangat baik semuanya. Mamanya juga bisa kenal dengan sesama orang tua pemain. Oke, udah mulai ada bakat yang keluar ya dari Sultan. Setelah sinetron Anak Jalanan, Sultan dapat tawaran main FTP Suara Hati Istri dari Bunda Henny, pemilik sanggar yaitu Sanggar Banyu. Sangat bahagia karena bisa kenal dengan para pemain utama yang begitu baik. Ada Tante Elsa yang begitu humble dan baik banget ke Sultan. Oh ini ya Tante Elsa ya. Next. Ada juga Om Niki Tirta yang luar biasa juga baiknya, seorang artis atau aktor terkenal yang baik banget, terutama pada adik Sultan dalam kurung Starla, yang kebetulan pada saat syuting ikutan juga bareng mama nemenin Sultan syuting. Oh ini ya. Oh ini gue tahu sih, ini 2017 ya FTP. SCTV gue suka nonton tuh. Ini sinetron ketiga, judulnya Anugerah Terindah. Walaupun hanya sebagai ekstras lagi, tapi Sultan tetap semangat terima job syuting karena selain bahagia bisa ikut main, Sultan juga bisa mendapatkan pengalaman. Ada Abiyu dalam kurung pemeran utama yang baik banget dan ramah pada Sultan. Jadi ekstra itu kayak peran-perannya sekelibat itu ya. Lokasi syuting berbeda tapi masih tetap dengan judul yang sama, yaitu sinetron Anugerah Terindah. Sultan bisa ketemu dengan pemeran utama yang Masya Allah banget baiknya juga, Tante Rizky Tagor. Namanya gak cuma cantik, ternyata baik bang. Mau diajak foto sama Sultan. Tapi ada cerita sedih ketika main di sinetron ini karena honor Sultan gak dibayar sama sekali oleh agensi. Hanya terus dijanjikan tapi sampai sekarang gak dibayar juga. Padahal Sultan udah bisa sampai ke lokasi yang mengeluarkan duit. Itu ya, artis-artis dulu seperti itu. Gak kaget sih gue dengarnya, gak kaget. Setelah Sultan balik dari Palu, dapat tawaran main lagi sinetron Cinta Alesa Sulta bareng adik Starla. Alhamdulillah bisa ketemu sama pemeran utama yang biasa cuma lihat di TV, tapi bisa main bareng Sultan juga. Walaupun hanya sebagai ekstras dan tawarannya dari agensi yang sama yang belum membayar honor Sultan, tapi mamanya tetap mengambil jobnya karena mama berpikir mungkin di judul berbeda akan dibayar honornya. Tapi ternyata masih sama juga, Sultan masih tetap belum mendapatkan bayaran honor dari agensinya. Padahal untuk sampai ke lokasi duit yang dikeluarkan gak sedikit, tapi ada yang tega gak membayar, hasil keringat lah Sultan. Udah kaget sih, bahkan artis-artis cerita ya kalau jadi artis itu lama kayaknya gitu ya.
Ini ya udah kaget ya. Alhamdulillah setelah beberapa minggu ngambek gak mau syuting lagi karena kasihan sama mama yang udah susah payah nemenin syuting tapi gak dibayar dari agensi sebelumnya. Akhirnya Sultan menerima job syuting dari Sanggar Banyu. Sultan bisa main di mega series Panggilan di Indosiar di 2 episode. Sultan dapat peran karena episode cerita itu Sultan berperan pemeran utamanya sebagai anak dari kurir online shop. Bahagia banget bisa main bareng pemain utamanya. Ada Om Habib yang juga humble banget. Ada Tante Gita Sinaga yang cantik banget. Sultan yang syuting dari pagi selesai hampir pagi lagi di keesokan harinya. Begitu semangat dan tidak mengeluh sedikit pun. Oke, kita bisa lihat ini ya. Oh iya, Indosiar. Pada waktu-waktu ada D5 ya. Oke. Masih di mega series Panggilan dengan episode berbeda, ketemu dengan teman-teman baru dan baik banget. Ada kakak cantik yang menjadi salah satu pemeran utama. Walaupun jarak lokasi dari tempat Sultan lumayan jauh, pergi pagi pulang malam banget, sampai semangat Sultannya luar biasa. Wah ini ya dengan adiknya ya, perjuangannya gila ya. Oh ini Sultan toh, kayaknya gue pernah nonton ya. Apa di sini? Masih di mega seri Panggilan di episode berbeda, Sultan kembali diajak main oleh Bunda Heni, pemilik Sanggar Banyu. Bahagia banget bisa selalu diberikan kesempatan untuk bisa ikut main. Banyak pelajaran pengalaman Sultan dapat. Insya Allah nanti bisa jadi pemeran utama dalam satu judul sinetron. Semoga Sultan bisa mewujudkan mimpi bersama adik Starla. Karena ada tawa bahagia yang ingin Sultan lihat dari wajah mama yang selama ini sering direndahkan, dihina, difitnah orang hanya karena cerita mamah dan ayah Sultan yang tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau mengakui Sultan sebagai anak. Jadi dari sini perjuangannya sangat-sangat berat ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu Sultan makin lama makin beranjak dewasa, guys. Dan di sini dia tertulis, "Saya hanya butuh pengakuan ayah kandung saya." Mohon banget teman-teman netizen semuanya bantu Sultan untuk bisa bertemu dengan ayah kandung Sultan. Tolong sampaikan Sultan rindu ingin peluk sebentar saja. Dari pertama saya lahir ke dunia, saya berharap yang menunggu saya dan mengazankan saya adalah ayah saya. Ketika saya pertama tahu bicara, ayalah orang pertama yang saya sebut ketika saya pertama kali sekolah TK. Saya pun masih berharap yang mengantarkan dan menjemput saya adalah ayah saya. Ketika saya duduk di bangku SD, saya berharap ayah datang mencariku dan mengatakan pada semua orang, saya adalah anaknya. Saya ingin dia bangga memilikimu saya. Bangga memilikimu saya. Tapi saya salah, terlalu berharap banyak menjadikan hari-hari bertemu teman-teman yang sifatnya berbeda-beda. Bahkan ada yang sering membuli saya dengan mengatakan saya anak haram. Saya sakit ayah, kapan saya bisa bertemu dan bisa diakui oleh Maya. Wah, perjuangan Sultan untuk jadi artis susah juga, guys. Coba kalau ayahnya nggak kayak gini ya, mungkin sangat gampang buat Sultan jadi artis. Karena di sisi lain, Andrigo kenal banyak agensi ya untuk buat jalur ke artis ya. Oke, di sini kita bisa lihat dari foto, sepertinya Sultan ulang tahun ya. Kita coba baca. Tinggal berapa hari lagi, insya Allah umur kakak bertambah lagi. Nah, insya Allah di tanggal 9 Agustus Allah kasih hadiah spesial buat kakak ya. Dan semoga keinginan kakak bertemu ayah kakak akan bisa terwujud. Alhamdulillah walaupun mama gak kaya, tapi mama bisa selalu berupaya membahagiain kakak di hari spesial kak. Oke, di perjuangan ibunya. Oke, ini fotonya ya. Oh iya, hamil ya. Saat hamil 9 bulan, sehari sebelum Sultan lahir, selalu didampingi si bungsu kesayangan. Pada saat itu selalu standby di samping kakaknya. Sultan udah bisa duduk dan udah pinter tahu aja kalau lagi difoto. Kalau lagi tinggal kerja, mamanya selalu murung seperti gak rela mamanya jauh dari Sultan. Seperti kesambar petir yang biasa selalu ada buat Sultan dan mamanya mengalami kecelakaan ditabrak truk saat mau ke ibu kota provinsi dari jarak 9-10 jam dari rumah untuk tanda tangan kontrak kerja. Sebelum berangkat, Sultan dicium berulang kali dan ngomong, "Tunggu Om Yudi pulang ya." Udah ada gaji jadi bisa sekolah kan, Sultan bisa kasih apa yang Sultan minta. Oh ini Om Yudinya. Om Yudinya bener-bener sih hancur banget ya. Mau setiap hari ke rumah baru Om
Yudanya, katanya kangen sampai pernah ngomong Om Yuda tidak bisa pulang lagi ya Ma. Terus siapa nanti yang antar jemput Sultan sekolah? Oh ini pemakamannya. Semenjak omnya meninggal, Sultan sering sakit-sakitan. Kalau udah sakit harus segera ke RS diuap. Oma selalu berusaha menjaga pengganti sosok Om Yuda yang selalu perhatian ke Sultan. Walaupun sebenarnya Oma masih sangat terpukul dan enggak keluar karena kehilangan anak bungsu kesayangannya. Ini kan Sultan sering sakit-sakit ya. Ya karena namanya itu belum nama Sultan intinya. Nah ini mau ke Jakarta minta bertemu dengan ayah kandungnya karena katanya Om Yuda kan yang tidak ada lagi, jadi Sultan ingin ketemu ayah Sultan, tapi semua sia-sia. Oh, sia-sia. Walaupun belum sukses teman-teman lainnya dan dapat peran utama, tapi bisa mematahkan semangat Sultan. Tidak mematahkan semangat Sultan, makin ingin menunjukkan bahwa Sultan bisa dan mampu, pengen menunjuki ke teman-temannya, ke keluarganya yang menganggap Sultan rendah karena gak punya ayah, bahwa Sultan sukses bisa masuk TV. Oke, ini ya sama teman-temannya di acara TV ya. Semakin gede, semakin kelihatan sifat penyayang dan perhatian ke orang tua. Kalau lagi ada makanan dan mamanya pengen, pasti langsung dikasih ke mamanya. Dan kalau mamanya sakit, pasti dibikinin bubur, disuapin. Diajarkan sejak kecil untuk jadi laki-laki penyayang dan perhatian. Juga bertanggung jawab. Kalau lagi lihat teman lain punya mainan, tanya dulu, Mama punya duit nggak? Pengen beli mainan. Dan kalau dia bilang nggak ada, nggak pernah maksa harus beli. Kuat banget kamu Sultan ya. Lanjut. Pada momen ini akhirnya Sultan diundang ke podcast Uya Uya ya. Ya semakin banyak terbongkar ya. Nah ini ya momen Sultan dan diundang ke podcast Uya Uya ya. Dan di sini Gapai Mimpi Muna masih banyak yang tulus menyayangi Muna. Ini adalah Sultan lagi latihan nyanyi karena kan bakat dari ayahnya tuh nggak ngebuang gitu. Nggak tahu lagi gue kenapa sosok Andrigo ini kagak mau mengakui anaknya gitu ya. Next. Hanya berjuang demi anak. Jika dibilang drama, coba aja. Jadi saya kuat nggak sih? Anak saya cuma minta diakui dan diberikan kesempatan peluk papanya, nggak minta nafkah, karena walaupun di usia sekecil ini, alhamdulillah anak saya mampu jadi laki-laki hebat yang bisa cari duit sendiri demi bahagiain mamanya dan bisa tunjukkan ke papanya dia juga sukses agar papanya mau mengakui. Oh ini ya sosok Sultan. Keren kamu Sultan. Ya itulah kisah Sultan. Akhirnya selesai juga ngebahas ya. Dan gue makasih banget mungkin yang udah nonton video ini sampai habis. Gue makasih banyak. Dan gue minta cuma like aja sih dari kalian ya. Karena like kalian itu sangat berarti, membuat gue termotivasi dari setiap gue bikin konten. Karena dari subscribe dan like kalian. Intinya sih dari sini gue dukung Tuti ya. Dengan perjalanannya yang cukup menyakitkan membuat gue sampai cerita tuh sampai nangis-nangis walaupun gak keluar air mata karena ya malu guys, depan kamera harus keluar air mata. Di hati gue kayak ngerasain wah perjuangannya sakit loh, apalagi disertain sama foto-foto yang menggambarkan cerita ini ya. Ya gimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa berpendapat. Itu kan tadi barusan pendapat gue, gak masalah kalian mau dukung siapapun, gue gak maksa nih, kan hanya opini. Di sini gue Fadli intinya ya. Kalau misalnya ada salah kata ataupun salah penyampaian, gue mohon maaf. Sampai jumpa lagi di next video viral selanjutnya. See you. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.